Assalamualaikum. Ini kita sudah 1 bulan nggak ngupload video. Jadi ini kita mau ngebahas tentang solusi yang sudah telat jatuh tempo atau yang sudah gagal bayar, atau disebut istilah kata sudah telat jatuh tempo atau gagal bayar, atau statusnya sudah gagal bayar. Jadi kalau solusi orang-orang yang sudah gagal bayar itu emang benar-benar sudah nggak kuat lagi ya bayar ya, dalam keadaan dia sudah diteror, sudah diancam, sudah ditakut-takutin, semua kontaknya bakal disebar, atau dikirimkan foto KTP kalian, atau dikirimkan foto pegang KTP, data kalian akan disebar seperti itu. Jadi itu kembali lagi ke kalian. Kalau kaliannya sudah nggak kuat bayar lagi, solusinya ya matikan nomor, matikan WA saja. Kalau orangnya penakut, itu nggak perlu baca WA, nggak perlu buka SMS. Kenapa saya bilang jangan membuka WA atau SMS? Karena itu bakal membuat kalian ketakutan. Kalian jadi takut, jadi berpikir yang negatif. Apakah benar ini bakal ke rumah? Apakah benar data saya disebar? Seperti itu. Jadi kalau emang sudah nggak sanggup lagi bayar, emang sudah gagal bayar, ya mau diapain lagi, namanya orang nggak ada uang. Ya kalau ada dibayar, seperti itu. Tapi kalau emang sudah nggak ada, ya kalian minta keringanan, bayar pokoknya saja, seperti itu. Tapi kalau yang ilegal itu nggak usah dibayar, ilegal. Intinya kalian bermain pinjol, kalau gagal bayar itu bakal melumpuhkan mental kalian, seperti itu. Yang terjerat pinjol, yang sudah gagal bayar atau sudah telat, percuma. Kalian kalau statusnya sudah telat, mau mengajukan ke aplikasi manapun pasti ditolak. Sayang datanya, capek-capek ngisi data, ngebuang waktu, ditolak sana sini, tidak ada hasil, seperti itu. Jadi mereka tuh sudah bisa membaca. Contohnya kalian gagal bayar di Shopee, atau gagal bayar di Akulaku, atau gagal bayar telat di Kredipo. Dalam status kalian sudah telat jatuh tempo, kalian mengajukan ke aplikasi yang lain, itu tidak bakal bisa ACC. Sulit untuk ACC-nya karena mereka mendetek dari nomor. Kedetek kalian statusnya sudah telat jatuh tempo. Kalian kalau ngajuin ke yang lain pasti ditolak, seperti itu. Kalian ngubungin joki pun nggak bakal ada yang mau joki. Joki itu maunya datanya orang yang belum telat jatuh tempo atau yang belum banyak tolakan. Catat, joki mau data cuman belum ada yang telat jatuh tempo atau belum gagal bayar, seperti itu, atau belum banyak tolakan. Kalau ada joki yang mau, ya pasti joki penipu, karena ujung-ujungnya minta uang di awal. Apapun alasannya, kalau joki yang bodong pasti minta uangnya di awal, seperti itu. Nah, jadi kalau orang yang nanya ke inbox Facebook saya atau Instagram saya, "Bang, solusinya kalau yang sudah gagal bayar gimana?" Solusinya ya nggak ada solusinya, kecuali kalian belum gagal bayar, masih ada rawatan aplikasi, sudah nggak kuat lagi bayar, statusnya belum ada satupun aplikasi yang belum telat. Itu masih bisa kita arahkan, kita ajarkan mana yang wajib dibayar, mana yang tidak perlu dibayar, untuk menghindarkan BI checking, DC ke rumah, atau sebar data, seperti itu. Jadi kita ajarkan gagal bayarnya 3 hal itu tidak akan terjadi, seperti itu. Kalau ada orang yang datanya sebar data atau BI checking atau didatangkan DC ke rumah, itu mereka mengajukan sendiri tanpa diajarin joki, seperti itu. Makanya
Kita kalau mau nyari joki juga harus lihat rekod dia sebagai joki, ulasannya kita lihat, rekod dia kita lihat, benar nggak joki ini amanah atau dia sudah banyak yang membantuin orang. Jadi kan kita nggak gampang percaya juga seperti itu. Nah kalau yang sudah telat itu ya paling, kalau saran dari saya, orang yang gagal bayar itu intinya mentalnya harus dikuatin. Kalau orang yang gagal bayar mentalnya harus dikuatin. Kenapa? Karena supaya mereka itu biar tidak stres atau tidak ketakutan, biar bisa menghadapi sama-sama. Contohnya kalian bisa masuk ke grup Facebook, ikut nimbrung ke aksi gagal bayar pinjol. Itu ada di beranda FB saya. FB saya namanya Mangedo. Itu di beranda FB saya, tinggal scroll aja ke bawah, itu ada link grupnya, bisa masuk. Di situ kalian bakal menemukan teman-teman yang sedang diteror atau sudah jatuh tempo. Jadi kalian bisa ada temannya, atau untuk berbicara sesama main pinjol yang sudah telat atau sudah berapa tahun telat, kalian bisa bercerita atau bertanya. Setidaknya kalian ada teman untuk bercerita. Tapi kalau orang yang main pinjol sendiri, contohnya istri main pinjol, suaminya nggak tahu, keluarganya nggak tahu, dipendem sendiri, dia stres. Dia kadang lakinya main pinjol, keluarganya nggak tahu, istrinya nggak tahu, temannya nggak ada yang tahu, tiba-tiba datanya kesebar, dia malu, dia stres. Nah itu karena dipendem sendiri, seperti itu. Jadi kalau orang yang sudah telat jatuh tempo, saya sarankan ya masuk ke grup Facebook untuk bisa bersharing seperti itu. Itu yang kalau yang sudah telat seperti itu. Kalau yang belum telat jatuh tempo masih enak, masih bisa kita ajarin, kita arahkan mana yang kita wajib bayar, mana yang tidak perlu kita bayar, seperti itu. Jadi kalau emang yang sudah terlanjur, sudah telat jatuh tempo, sudah diteror, ya solusinya cuman itu. Jadi masuk ke grup Facebook atau sharing ke orang-orang yang sudah berpengalaman, yang sudah gagal bayar, apa resikonya, yang sudah pengalaman, seperti itu kan. Kalau kalian bercerita ke teman, ke saudara, kan mereka tidak ada pengalaman main pinjol, jadi nggak bakal tahu. Jadi bertanyalah sama orang yang sudah berpengalaman, seperti itu. Jangan masuknya ke grup Telegram. Kalau grup Telegram itu, kalau dari kesimpulan saya 85% grup Telegram isinya penipuan. Itu grup Telegram. Ujung-ujungnya kalian kalau masuk ke grup Telegram, ditawarkan sama admin Telegramnya itu buat data pack atau penghapusan data atau dibantuin joki, tapi ujung-ujungnya kalian disuruh bayar di awal, seperti itu. Disuruh bayar transfernya, uangnya di awal. Itu bukan membantu, itu kalian bakal diblokir. Setelah kalian transfer, kalian bakal diblokir, seperti itu. Untuk saat ini sih saya nggak pernah dengar namanya joki Telegram itu amanah, nggak pernah ada yang amanah, jarang. Soalnya joki Telegram tuh udah identik penipuan. Apalagi grupnya ya, grup-grup Telegram itu isinya orang-orang nggak beres semua itu, joki-joki penipu seperti itu. Yang ketipu itu ya bukan sekali, 2-3 kali, karena kasus penipuan itu ada banyak macam-macam. Kalau yang sudah nyimak saya video-video berikutnya pasti sudah hafal ciri-ciri penipu joki atau ciri-ciri joki amanah atau joki yang penipuan. Itu udah saya bahas sebelumnya di video-video berikutnya atau yang sebelumnya. Jadi itu aja sih saran saya kalau yang sudah telat jatuh tempo atau sudah gagal bayar. Solusinya ya matikan nomor, matikan WA selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, mulailah hidup yang baru. Tidak usah kalian teruskan main pinjol, itu tidak baik karena bakal merusak hidup kalian. Yang keluarga bisa ribut, suami istri bisa berantem karena main pinjol, atau yang belum menikah bisa dimarahkan orang tuanya karena hutangnya banyak yang kasus-kasusnya seperti itu. Karena saya bisa ngomong seperti ini karena sudah banyak yang bercerita seperti itu. Kalau yang perempuan itu tidak jauh-jauh, kalau orang yang main pinjol, emasnya dijual atau digadaikan untuk menutupi pinjol,
percuma, mau kalian gadaikan, kalian jual, pinjol kalian nggak bakal ketutup, seperti itu yang perempuan. Tapi kalau yang laki-laki kebanyakan BPKB motornya digadaikan atau dijual motornya, sama aja pinjolnya tidak bakal ketutup juga, karena bunga pinjol sangat besar. Seperti itu, sulit kita membayangkan bunga pinjol tuh sekitaran, kalau yang ilegal tenor 7 hari itu bunganya 700.000, kalau yang semi legal tenornya 300.000, itu yang semi, tenornya bisa 14 hari sampai 28 hari, seperti itu. Terkadang pun aplikasi semi pun itu ada yang pembodohan, di situnya ada logo OJK, tenornya 60 hari tapi kalian disuruh bayar 15 hari, itu tenornya 60 hari tapi kalian disuruh bayar 15 hari. Kalian ingat-ingat aja siapa yang main pinjol yang tenornya 60 hari bayar 15 hari, aplikasi apa itu, saya tidak bisa menyebutkan merek aplikasinya, tapi itu statusnya bukan legal ya, semi legal, karena penipuan. Seperti itu. Kalau kalian mau nanya saya semua aplikasi pinjaman online dari A sampai Z, dari Play Store sampai link dari web segala macam, mudah-mudahan saya hafal semua aplikasi pinjol, karena saya semua aplikasi sudah saya masukkan, sudah saya cek semua aplikasinya, mau itu ilegal APK satuan, mau itu APK beranak, mau aplikasi itu saudaraan, mau itu aplikasinya berkembar atau yang tetanggaan atau yang lain. Mudah-mudahan kalau joki yang sudah lama pasti hafal dari background, dari bentuk aplikasinya sama ciri-ciri pengisian data, proses ACC-nya mereka sudah hafal, seperti itu. Jadi pengalaman itu lebih penting untuk menilai mana yang legal, mana yang semi legal, mana yang ilegal. Jadi kalau orang yang awam membedakan aplikasi itu cuman dari logo di aplikasi Play Store-nya. Contohnya ada logo OJK, kalian nyebutnya itu legal, ada logo OJK. Nggak semua aplikasi yang ada logo OJK-nya itu legal, karena ilegal pun berani memakai logo OJK seperti itu untuk mengelabui nasabah-nasabahnya. Begitu kalian ngisi data tenor 90 hari, setelah ACC tenornya berubah jadi 7 hari. Seperti itu permainan ilegal karena sangat jahat. Karena kadang ada yang main APK beranak, iseng-iseng isi data, tiba-tiba ACC 3 APK tanpa pengetahuan yang punya data, kok main transfer aja 3 aplikasi masuk ke rekening tenornya 7 hari, seperti itu. Karena mereka tidak paham permainan pinjol. Intinya pinjol di Indonesia bukan membantu tapi menjerat orang-orang yang kesusahan atau yang lagi kepepet masalah uang. Bukannya membantu, awalnya emang membantu, tapi kelamaan kalian gali lubang tutup lubang, kalian bakal dicekik dengan bunga yang keras dan tekanan yang tagihan mengancam, meneror segala macem. Itu bakal melumpuhkan mental kalian, seperti itu. Awalnya emang membantu, ya awalnya saja membantu, manis di awal, pahit di belakangan, seperti itu. Dimana-mana tidak ada yang pahitnya di depan, manisnya di awal. Pasti kebanyakan manisnya di depan, pahitnya di awal. Itu sih. Semua kalangan orang itu masuk main pinjol. Saya nggak bisa menyebutkan itu dari kalangan apa saja pekerjanya, entah ada yang dari pekerja perusahaan atau PT, atau ada yang guru, atau ada yang bidan, atau ada yang segala macam karyawan bank, atau ada yang lain. Semuanya saya nyatakan hampir 60% memakai pinjol. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sudah banyak yang saya temukan nggak pernah ada orang yang main pinjol di kalangan bawah. Karena persyaratan main pinjol itu harus ada HP Android, harus ada isi pekerjaan, harus punya rekening, seperti itu. Berarti kan kalangan menengah atau yang ke atas yang memain pinjol. Didasari orang main pinjol itu diawali dengan main pinjolnya dari Kredipo, Akulaku, atau Shopee. Itu orang yang awal mula main pinjol. Di situ kalian akan memulai terjerat main pinjol. Karena siapa yang saja yang main Akulaku, Kredipo, Shopee, mau itu S pinjam, mau itu SP letter,
pasti di YouTube kalian bakal bermunculan iklan-iklan penawaran pinjol atau SMS penawaran pinjol yang tidak jelas untuk menarik kalian tergiur bermain ke aplikasi yang lain. Kalau kalian contohnya punya rawatan cuman mainnya Shopee saja, diawali cuman pertama kali main Shopee, kalian iseng-iseng main ke aplikasi yang lain untuk menutupi Shopee. Setelah ACC aplikasi yang B untuk menutupi Shopee, kalian kebingungan untuk bayar aplikasi B. Akhirnya tumbuhlah mengambil ke aplikasi C untuk menutupi aplikasi B. Terus begitu terus dari C ke D, ke D ke E ke F. Bakal gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Tidak ada habis-habisnya, yang ada limit makin besar, tagihan makin banyak, dan pada akhirnya sama saja kalian bakal gagal bayar. Ada orang yang sampai contohnya dia punya rawatan 30 aplikasi, terjerat 30 aplikasi, dia stop main pinjol, dia lunaskan semua aplikasi itu, selang waktu 6 bulan dia kepepet kebutuhan uang, mengambil lagi satu aplikasi karena masih gampang aksesnya. Mengambil satu aplikasi lagi, akhirnya tumbuh lagi, gali lubang tutup lubang lagi, karena itu sudah kebiasaan seperti itu. Jadi orang yang berhenti main pinjol itu cuman ada dua pilihan. Orang yang berhenti main aplikasi cuman ada dua, antara aplikasinya yang tidak memberikan pinjaman lagi atau aplikasinya yang nggak kalian bayar. Itu aja bakal berhenti kalian main pinjol. Antara aplikasi yang tidak memberikan pinjaman lagi, contohnya kalian lunaskan tidak bisa minjem lagi, disitulah kalian bakal stop main pinjol di aplikasi yang kalian pakai, atau aplikasinya yang nggak kalian bayar. Tinggal kalian pilih mau statusnya kalian lunaskan nggak bisa minjem lagi, atau aplikasi ACC nggak kalian bayar, seperti itu. Jadi nggak ada namanya pinjaman online ini dijadikan untuk kebutuhan atau suatu saat kalian mepet butuh uang untuk kalian jaminkan untuk minjam uang ke aplikasi. Tidak ada yang abadi. Ada saatnya kalian bakal diberhentikan seperti itu. Ada saatnya kalian sudah limit besar, kalian tidak bakal bisa minjem lagi, karena pihak aplikasi pun sayang untuk meminjamkan kalian limit yang sangat besar. Daripada meminjamkan kalian limit yang besar, mendingan aplikasi meminjamkan ke orang-orang yang limitnya kecil-kecil, seperti itu. Contohnya kalian dipinjemin 5 juta, daripada minjemin kalian 5 juta, mendingan minjemin 5 orang, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Bisa 5 orang yang dipinjamkan, seperti itu. Jadi nggak bisa. Jadi saya bukan mengajarkan orang gagal bayar ya. Saya cuma menyarankan mana yang wajib dibayar, mana yang tidak perlu dibayar, seperti itu. Kalau menyarankan gak usah bayar ya, semua aplikasi kan banyak, tapi kita menyarankan mana yang benar-benar OJK, mana yang benar-benar wajib dibayar, mana yang tidak perlu dipantas kita bayar. Ya tinggal kita pilih dari cara aplikasinya, seperti itu. Itu namanya gagal bayar dengan yang cerdas. Gagal bayar dengan cerdas sama orang gagal bayar yang sembarangan itu beda. Kalau gagal bayar dengan cerdas, dia memilih mana yang ada DC, mana yang ada BI checking, mana yang sebar data, tinggal kita pilih mana yang kita wajib bayar. Terus kalau orang yang gagal bayar tidak cerdas, ya gagal bayar dalam status datanya kesebar, didatangin ke rumah, karena mereka tidak tahu mana yang ada DC, mana yang ada BI checking, mana yang sebar data, seperti itu. Jadi kalau yang sudah gagal bayar, statusnya sudah gagal bayar itu, ya saya sarankan masuk ke grup Facebook. Itu aja sih, untuk bersharing ke orang-orang yang sudah berpengalaman, seperti itu. Untuk yang lebih kurang jelas bisa nonton video-video saya sebelumnya. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu untuk kalian semua. Intinya jangan takut untuk melawan pinjol, itu aja. Salam dari saya. Tidak usah takut sama DC pinjol. Itu semua hanya ancaman dan takut-takutan, hanya menggertak kalian supaya mental kalian down. Seperti itu aja. Jangan takut sama DC pinjol.